Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anastasia dengan NIM 2105225176339. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai diagram tegangan-regangan. Ada 3 topik utama yang akan saya bahas, yaitu yang pertama pengertian tegangan dan regangan, yang kedua diagram tegangan-regangan, dan yang terakhir uji kuat tarik material. Yang pertama, apa itu tegangan dan regangan? Tegangan merupakan intensitas gaya persatuan luas yang dinyatakan dengan satuan Newton per meter kuadrat atau disebut juga dengan Pascal. Sedangkan regangan merupakan perpanjangan per unit panjang dan dinyatakan tidak berdimensi. Ada 2 jenis regangan menurut pembebanan yang diterimanya, yaitu yang pertama regangan tarik yang dapat menyebabkan pertambahan panjang pada bahan, dan regangan tekan yang dapat menyebabkan bahan menjadi pendek. Selanjutnya, apa itu diagram tegangan-regangan? Diagram tegangan-regangan merupakan diagram hasil pengujian dari suatu bahan yang mengalami pembebanan. Pengujian yang dilakukan merupakan uji tarik. Di video ini saya akan menjelaskan 2 diagram tegangan-regangan. Yang pertama, diagram tegangan-regangan baja, dan yang kedua, diagram tegangan-regangan beton. Yang pertama, diagram tegangan-regangan baja. Di sini sudah ditampilkan contoh hasil pengujian dari uji tarik baja. Untuk sumbu X akan mewakili regangan, dan sumbu Y akan mewakili tegangan. Saat baja diberi gaya tarik, ia akan menghasilkan garis linear pada diagram. Garis linear ini bermaksud baja masih dalam kondisi elastis atau dapat disebut dengan deformasi elastis. Maksudnya, apabila gaya tarik dihilangkan, maka nilai tegangan dan regangan akan kembali ke 0 dan bentuk baja akan kembali seperti semula. Namun jika gaya tarik terus diberikan sampai ke titik Fy, ini jika sudah melewati titik Fy dan membuat lengkungan seperti ini, maka pertambahan panjang akan bersifat permanen yang disebut dengan deformasi plastik. Jadi Fy ini merupakan titik batas dari kondisi elastis pada baja. Selanjutnya, jika gaya tarik lebih ditingkatkan, maka baja kembali mampu menerima tegangan dan regangan yang lebih besar yang disebut dengan strain hardening. Ini, jadi di grafik akan terbentuk garis seperti ini. Dan batasnya ada pada Fu, di titik Fu ini. Apabila gaya terus ditambahkan dan sudah melewati titik Fu, maka tegangannya akan menurun, namun regangan akan terus meningkat, sehingga dapat menyebabkan baja putus. Selanjutnya, ada diagram tegangan-regangan beton. Sama seperti diagram tegangan-regangan pada baja, sumbu X mewakili regangan dan sumbu Y mewakili tegangan. Saat tegangan yang diberikan setara dengan 30-40% dari kuat tekan beton, maka ini grafiknya masih di kondisi linear seperti ini, dan keretakan belum terlihat. Apabila sudah melebihi 40%, sekitar di daerah sini, maka retak lekatannya akan mulai terbentuk. Saat tegangan yang diberikan terjadi setara dengan 75% sampai 90% dari kuat tekan beton, maka retakan akan menjalar ke mortar secara terus-menerus, dan garis yang dihasilkan pada diagram yaitu seperti ini, melengkung seperti ini. Jika tekanan yang diberikan lebih dari kuat tekan beton, maka hal yang akan terjadi yaitu tegangannya akan menurun ke 85%
dari kuat tekan beton awal atau sekitar 0,85 Fc. Setelah itu beton akan runtuh. Yang terakhir ada uji kuat tarik material. Pada pengujian sampel baja, sebelum mengalami keruntuhan terjadi deformasi yang dapat terlihat. Hal ini disebabkan karena sampel memiliki karakteristik liat atau disebut dengan ulet atau daktil. Sedangkan pada sampel beton, sebelum mengalami keruntuhan terjadi deformasi karena sampel memiliki karakteristik yang sangat kaku. Karakteristik ini dapat disebut dengan getas atau brittle. Jadi, kita dapat menentukan material tersebut memiliki karakteristik daktil atau brittle itu melalui diagram tegangan regangan, karena diagram tegangan regangan ini sendiri itu sudah merupakan hasil dari uji kuat tarik material. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.